Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Rumah Anggur. Pada video kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya pada teman yang kemarin sempat komentar bagaimana cara merawat buah anggur ya. Nah, ini contoh-contoh buah anggur atau tanaman anggur yang saya tanam. Usia buah ini dari mulai pemangkasan yaitu 37 hari setelah pemangkasan, dan hasilnya seperti ini. Buah anggur ini seharusnya sudah mulai melakukan penjarangan lagi karena kemarin kesibukan yang sangat padat sehingga buah tersebut tidak terurus sehingga buahnya memadat seperti ini. Seharusnya untuk menjaga kualitas buah anggur harus dilakukan penjarangan sekitar 1 minggu sekali. Dipilih mana buah yang terbaik dan mana yang buah yang tidak bagus kita kurangi dan kita buang yang tidak bagus, kita pelihara yang buah pertumbuhannya bagus, sehingga nanti akan mendapatkan hasil buah yang sangat istimewa. Nah, ini terlalu memadat sekali, padahal untuk varian ARA 15 ini buahnya nanti besar-besar. Jika dibiarkan seperti ini ya, jika dibiarkan seperti ini nanti akhirnya buah akan jelek dan pertumbuhan pun tidak bisa maksimal karena ini kesibukan yang sangat padat sehingga saya tidak ada waktu untuk mengurangi. Seharusnya ini dikurangi sampai rapat seperti ini ya. Nah, bagi teman-teman yang merawat tanaman anggur, mengurangi buah seperti ini itu jangan disayang-sayang ya. Kalau istilah Jawa jangan dieman-eman, karena kalau kita terlalu sayang nanti yang jadi buahnya bukan bagus tetapi malah jelek. Alangkah baiknya kita lakukan penjarangan seperti ini ya, terutama buah yang ada di dalam. Kalau buah yang di dalam tidak bisa kita keluarkan, kita mencoba mencari jalan dari tepi, lalu usahakan buah yang di dalam itu diambil. Jika buah di dalam tidak bisa diambil, takutnya nanti terjadi pembusukan karena dia pertumbuhannya itu kan terlalu berdempet-dempetan karena buahnya itu nantinya akan tumbuh besar sehingga di dalam dia itu bisa pecah. Kalau pecah langsung busuk, setelah itu bisa merembet ke buah yang lainnya atau buah tersebut malah memicu kebusukan atau rusaknya buah. Maka dari itu saya sarankan lakukan penjarangan ya sekitar 1 minggu sekali lah, kita usahakan kita penjarangan seperti ini. Nggak usah disayang-sayang. Nanti ya biar kita itu tidak bingung, buah yang kita lakukan penjarangan ini ya, kita lakukan penjarangan ini, kita kumpulkan dan nanti kita kembalikan untuk menjadi pupuk lagi. Nah, jadi kalau teman-teman saya kasih tahu nanti sisa-sisa penjarangan ini kita jadikan pupuk lagi, jadi tidak terlalu sayang karena nanti bisa kita kembalikan. Karena dalam proses tanaman itu ya, kalau tanaman buah nanti buah akan kembali ke buah, daun kembali ke daun, batang akan kembali ke batang. Maka dari itu pentingnya kita mengetahui agar tanaman anggur kita itu nanti tumbuh bagus dan hasil buahnya pun maksimal. Nah, usahakan longgar seperti ini. Ini longgar seperti ini nanti 1 minggu kemudian aja sudah berdempet-dempetan. Maka dari itu jangan sampai telat seperti video yang saya bagikan ini. Ini termasuk ukuran telat dalam penjarangan. Kenapa saya suruh melakukan penjarangan? Nanti kalau buah sebesar ini ya, sekecil ini aja sudah berdempet-dempetan. Kalau sampai sebesar ini, sejempol tangan ya, nanti bisa mengakibatkan lebih parah lagi kondisinya. Jadi buah tidak berbentuk dan yang dikhawatirkan nanti memicu terjadi kebusukan pada buah karena ada yang pecah karena berdempet-dempetan sehingga memicu timbulnya jamur dan memicu terjadinya kerusakan pada buah. Karena ini varian ARA 15 jadi anggurnya tidak ada bijinya. Dan kemarin ada yang komentar katanya punya ARA 15 ada bijinya. Mungkin dalam sistem perawatan masih ada yang belum pas atau memang kadang-kadang itu tetap ada bijinya tetapi lebih banyak
tidak ada bijinya. Mungkin 1, 2 atau beberapa yang dari sekian tandan itu wajar kalau ada bijinya, tetapi ciri khas dari anggur varian Ara 15 dia memang tidak ada bijinya. Apalagi kalau seusia besar kini kita tetap melakukan treatment menggunakan GA3, pasti akan lebih bagus lagi. Tetapi buah yang saya perlihatkan ini saya tidak melakukan GA3 ketika sudah mulai pecah bunga. Yaitu tadi karena tidak ada waktu, jadi saya hanya yang penting tandan itu agak panjang lah, biar mengurangi berdempet-dempetan seperti ini. Kalau tidak kita lakukan menggunakan GA3, wah keadaannya bisa sangat parah sekali. Saya lakukan GA3 3 kali aja masih kondisi seperti ini. Apalagi jika tidak kita lakukan pencelupan GA3. Pada channel Rumah Anggur di sini belum pernah saya bagikan bagaimana cara melakukan GA3. Nanti kalau ada waktu akan saya bagikan ini. Saya mencoba mengambil buah yang di dalam. Kalau kita tidak ambil nanti bisa membuat buah yang lain ini tertular. Karena apa? Pertumbuhannya mentok sehingga dia bisa pecah di dalam dan membusuk dan merusak tandan-tandan yang di sekelilingnya. Maka dari itu pentingnya kita merawat buah itu di sini. Jangan sampai buah yang terlalu memadat seperti ini kita biarkan. Dan tentang pembuahan pada channel Rumah Anggur kemarin juga belum saya bahas bagaimana cara pemangkasan, karena kebetulan tanaman saya saat ini belum ada yang siap untuk dibangkas. Karena dalam proses pembuahan itu kita harus benar-benar memahami sehingga kita ketika memangkas itu jangan sampai gagal lah. Agar untuk mengantisipasi tidak terjadi kegagalan ya, agar buah itu bisa keluar dan hasilnya bagus, maka kita melakukan berbagai macam cara, yaitu nanti sedikit akan saya bahas agar teman-teman bisa memahaminya. Dan untuk buah-buah yang kita buang seperti ini nanti kita ambil, kita kumpulkan dan kita jadikan pupuk organik atau kita blender, kita hancurkan dan kita lakukan fermentasi dan nanti bisa digunakan untuk memupuk tanaman tersebut. Nah, ini salah satu tanaman anggur yang masuk masa-masa mendekati proses pembuahan atau sudah mulai masuk masa-masa generatif ya. Untuk menjaga agar tunas batnya tidak pecah, maka kita lakukan pemotesan tunas air seperti ini. Jangan dipotes semua. Kalau kita belum menginginkan tunas bat tersebut pecah, kita tinggalkan 2 atau 1 daun. Berharap agar tunas batnya tidak terburu pecah. Dan ini dalam tahap pengujian ya, saya lakukan sedikit potes pucuk dan saya pilih bat terbaik, tetapi masih jarak jauh dengan cabang sekunder. Bertujuan apa? Kok masih jauh sekali? Ini saya ingin tahu nanti ketika saya lakukan seperti ini batnya pecah membawa bunga atau tidak. Kalau membawa bunga nanti akan saya lakukan pemangkasan, yaitu mendekati cabang sekunder. Kenapa saya lakukan sistem ini? Sistem ini itu kalau pembuahan pertama lebih amannya kita melakukan cara seperti ini. Jika kita langsung melakukan cara pemangkasan total, saya tidak menjamin tanaman anggur tersebut bisa hidup subur. Bisa-bisa malah tanaman tersebut rusak dan pertumbuhannya melambat. Maka dari itu dengan cara seperti ini ya, nanti kita pangkas seperti ini, nanti kita mendapatkan buah yang merata dan seimbang. Tetapi sebelum kita melakukan pemangkasan, kita biarkan dulu agar nanti proses pembuahan seperti ini itu hasilnya bisa maksimal. Lalu bagaimana cara kita memupuk ketika tanaman anggur sudah berbuah seperti ini ya? Tadi sudah saya bahas bagaimana merawat buahnya, lakukan penjarangan. Setelah melakukan penjarangan, kita juga perlu memberi nutrisi pada tanaman anggur.
jika teman-teman tidak mau memupuk ya sebenarnya tidak masalah, tetapi pemupukan tersebut bisa membuat buah anggur itu lebih bagus hasilnya. Nah, ini contoh-contoh pupuk yang sudah saya siapkan dan akan saya bahas buat teman-teman. Jika kita menggunakan pupuk-pupuk ini, terus terang kalau kita mainnya di skala kebun, maka kita tidak akan pernah bisa menutup pendapatan daripada pengeluaran. Jadi hasilnya lebih sedikit, kita nggak dapatkan untung, bisa-bisa rugi. Karena apa? Pupuk-pupuk ini tuh semua harganya sudah mahal. Nah, dan kita untuk mempelajari pupuk ya, ini pupuk KNO 3 putih dan ini pupuk KNO 3 merah. Nah, untuk memahaminya agar kita itu bisa melakukan pemupukan dan baik, yaitu kita perhatikan komposisi pupuk tersebut. Mengandung unsur apa? Kalau ini kaliumnya itu dia 15, untuk nitrogennya 15. Kalau ada unsur seimbang seperti ini 15-15, alangkah baiknya kita gunakan untuk masa pertumbuhan. Dan jika kita ingin melakukan pemupukan untuk pembuahan, usahakan pupuk yang tinggi unsurnya itu yaitu pupuk KNO 3 putih. Kalau pupuk KNO 3 putih ini unsur kaliumnya lebih tinggi. Tetapi untuk mengantisipasi agar tidak membengkaknya pengeluaran kita mencari pupuk yang sama dengan kandungan kalium tinggi juga, yaitu dengan kita melakukan memilih yaitu KCl ya. Ini kenapa saya pilih KCl ya? Karena KCl lebih murah. Kalau kita menggunakan KNO 3 ya, satu bungkus KNO 3 ini kita untuk beli KCl seperti ini itu dapat banyak sekali, karena satu bungkus ini sekarang sudah 60.000. Sedangkan pupuk KCl mungkin di tempat teman-teman berbeda, ada yang 20.000, ada yang 19.000. Nah, jika teman-teman ingin menanam dengan sistem organik, ya ini tanaman saya juga ada sistem organiknya juga, pupuk-pupuk tersebut hanya saya jadikan pendamping ketika saya lihat tanaman tersebut kok membutuhkannya. Jika tidak membutuhkannya, maka tidak saya lakukan pemupukan menggunakan pupuk-pupuk tersebut. Lalu bagaimana kalau kita ingin melakukan pemupukan pada tanaman anggur yang berada di dalam ruangan tidak terkena air hujan seperti ini ya? Karena saya mempunyai dua tanaman, yang satu terbuka dan yang satu tertutup, dan kali ini saya bagikan yang tertutup tidak terkena air hujan. Nah, biasanya saya selalu mengumpulkan atau punya tandon air hujan, karena air hujan ini sangat bagus sekali untuk melakukan penyiraman pada tanaman anggur atau tanaman yang lain. Karena apa saya gunakan air hujan? Karena air hujan rendah ppm-nya dan bagus sekali untuk pertumbuhan tanaman dan bagus sekali untuk melakukan pemupukan. Karena apa? Kalau untuk melakukan pemupukan, karena dia mempunyai ppm yang rendah, sehingga nanti ketika kita campurkan pupuk tersebut, yang tinggi adalah kadar pupuk yang kita buat. Nah, ini POC yang saya lakukan fermentasi, yaitu dengan air hujan dan juga bekas-bekas buah penjarangan saya kumpulkan. Dan ini kalau coklat ini ada unsur kalium tinggi, saya gunakan yaitu serabut kelapa. Atau teman-teman kalau ada itu kokobit, nanti kokobit itu kita cuci, airnya kita ambil untuk fermentasi, dan kokobitnya bisa kita manfaatkan untuk pembibitan atau untuk pencampuran media tanam. Nah, berapa takarannya ya? Takarannya biasanya saya lakukan pencampuran air 10 liter dibanding dengan POC 1 liter. Jadi 1:10. Lalu saya berikan pupuk KCl, karena ini tanamannya sudah besar ya. Saya gunakan pupuk KCl yaitu 2 sendok makan. Jika teman-teman ingin menggunakan KNO 3 putih juga sama ukurannya.
yaitu sekitar 2 sendok makan. Jika teman-teman ingin mencampurkan juga bisa, masing-masing 1 sendok makan. Tapi ini saya ingin menggunakan pupuk yaitu KCL. Kenapa saya pilih KCL? Karena KCL ini lebih irit. Ini juga buat solusi teman-teman, terutama yang menanam tanaman anggur skala kebun. Menggunakan KCL itu lebih murah dan mudah didapat. Dan jika tanamannya masih kecil, batangnya seperti ini ya, cukup kita gunakan 1 sendok. Tetapi jika batangnya sudah sebesar ini, kita berikan pupuk yaitu KCL 2 sendok makan. Nah, pemupukan itu berdasarkan besar dan kecilnya tanaman ya, disesuaikan besar dan kecilnya tanaman. Jika tanamannya masih kecil ya jangan dikasih dosis besar. Tapi yang besar buat besar, yang kecil buat kecil. Maka dari itu pemahaman dalam pemupukan itu berpatokan pada besar dan kecilnya tanaman. Jika teman-teman ingin mengoplos ya, kalau punya modal ya, gunakan KNO3 putih 1 sendok dan KCL 1 sendok. Tapi jika enggak punya ya cukup kita gunakan pupuk tadi saja. Dan pupuk ini itu sudah mahal sekali, kalau kita menggunakannya bisa kantong kita itu jebol. Kenapa saya bilang kantong kita jebol itu? Kalau kita gunakan pupuk-pupuk ini untuk skala kebun, karena tanaman anggur ini prosesnya itu jangka panjang. Kalau kita tergantung dengan pupuk-pupuk tersebut, bisa-bisa pengeluaran kita itu lebih besar daripada pendapatan kita. Maka dari itu dengan cara-cara organik juga bisa dilakukan untuk mengurangi pengeluaran kita dalam membeli pupuk-pupuk kimia seperti tadi. Nah, ini tanaman anggur saya itu sebenarnya juga ada sistem organiknya. Dan jika teman-teman melihat kok kontennya serba pupuk, ini hanya konten, tetapi untuk sehari-hari saya lebih mengandalkan sistem organik seperti ini. Dan ini ada makhluk hidupnya, dan kaki 1000 ini memakan yaitu mulsa yang saya sediakan di atas. Ini dari bekas-bekas pruning daun, bekas-bekas pruning batang. Saya potong kecil-kecil, saya biarkan, dan nantinya bisa dimakan hewan tersebut dan menjadi pupuk. Dan kalau kita tergantung dengan pupuk-pupuk ini ya, pengeluaran per bulannya kita itu besar sekali. Kalau hanya 2-3 tanaman masih mending. Kalau sampai 100 tanaman, bayangin pengeluarannya berapa. Alangkah baiknya kita sesuaikan menanam itu berdasarkan kemampuan, tetapi tanaman tetap bisa tumbuh bagus dan hasilnya memuaskan. Dan buat teman-teman, lalu bagaimana jika tanaman anggur tersebut kita tanam terbuka seperti ini? Sebenarnya masalah terbuka dan tertutup itu dalam pemupukan tidak ada bedanya. Yang membedakan yaitu perlakuan tanaman saja. Jika dalam musim hujan seperti ini, yang kita khawatirkan itu adalah jamur. Untuk mengantisipasi jamur, kita bisa lakukan penyemprotan secara berkala, sebagaimana telah saya bagikan pada video-video sebelumnya ya. Tanaman ini juga saya buat berbuah terus-menerus. Jika teman-teman kemarin melihat konten saya yang menanam tanaman anggur, nah ini tanamannya. Kenapa tinggal sedikit? Karena kemarin kayunya ada yang berminat, akhirnya saya pangkas, saya tinggalkan beberapa tersier, saya jadikan sekunder, dan yang lain tempatnya nanti untuk jenis varian lain lagi. Sehingga saya harus pandai-pandai mengatur tempat atau ruangan agar mempunyai banyak varian anggur. Nah, seperti ini hasilnya, walaupun tanpa naungan dia hasilnya juga mulus seperti ini. Intinya yaitu adalah media tanam ya. Kita lakukan penjarangan karena ini masih longgar, tidak apa-apa. Ini varian Ninel ya. Varian Ninel makanya saya rekomendasikan buat teman-teman yang pemula
untuk belajar tuh lebih mudah menanam tanaman anggur ninel. Jadi secara teori kita memahaminya dan mudah dipraktekkan pada tanaman tersebut. Nah, ini kondisinya tiada naungan, dan pada video kali ini saya membagikan bagaimana cara pemupukannya. Jika teman-teman menanam tanaman anggur di tempat terbuka, kalau bisa kita tutup media tanam. Agar apa? Agar media tidak terlalu basah. Jika dalam sistem pembuahan tanaman anggur medianya basah, dia bisa mengakibatkan buah itu mudah pecah. Karena apa? Karena kalau yang ada itu air hujan yang terlalu banyak dan berlebih, media itu lembab, basah, biasanya pH tanahnya itu rendah. Kalau pH tanahnya rendah, secara otomatis penyerapan nutrisi yang terdapat pada media tanam itu tidak bisa maksimal, sehingga yang naik adalah unsur air atau unsur nitrogen dan memicu terjadi buah mudah pecah. Dan juga biasanya kalau musim hujan medianya terlalu basah, untuk kematangan buah ini kurang bagus. Buah bisa tetap terasa asam, tidak ada manis-manisnya. Itu karena faktor air yang berlebih. Lalu bagaimana cara memupuknya? Kalau di lahan terbuka saya lebih suka menggunakan cara ini, dengan cara penaburan pupuk. Tidak saya lakukan pengocoran. Kenapa tidak saya lakukan pengocoran? Karena kadang-kadang sering hujan, jadi biarlah pupuk tersebut terserap secara pelan-pelan, dan akhirnya saya lakukan dengan cara ini. Dengan cara ini lebih efektif. Berapa takarannya? Kalau saya gunakan KCL seperti tadi, ini karena tanaman sudah besar, maka saya lakukan pemupukan dengan cara penaburan seperti ini. Ya, kita lakukan penaburan mengelilingi tanaman seperti ini. Lalu nanti kita timbun kembali. Berarti penyerapan tanaman ini tidak sekaligus, melainkan secara pelan-pelan. Akar akan datang dengan sendirinya untuk mengambil nutrisi yang kita sediakan. Nah, kita lakukan penutupan seperti ini. Semoga video ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman, terutama yang saat ini lagi tanaman anggurnya itu berbuah, ingin merawat tanaman anggurnya itu tumbuh subur, bagus. Kita lakukan yaitu pupuk KCL, karena pupuk KCL ini bisa membuat rasa buah itu lebih manis ya, karena bagus sekali. Dan pupuk KCL juga mengandung unsur kalium tinggi, sehingga buah yang dihasilkan nanti akan lebih manis. Dan untuk menaikkan pH bagi teman-teman, kalau bisa lakukan penaburan yaitu kapur dolomit. Kalau hujannya sering ya kita lakukan paling enggak 2 bulan sekali atau 2 bulan 2 kali ya, karena tempat terbuka seperti ini air hujan sering datang, itu sangat membantu menaikkan pH tanah. Nah, semoga video ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman. Cukup sekian video dari saya. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe agar channel Rumah Anggur berkembang dengan baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.